Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Sekarang kita di Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4. Ya, nah jadi hari ini kita akan bahas seputar tentang kerohisan. Nah, di sini kita masuk ke episode ke-7. Hari ini kita punya narasumber kita, yaitu ada Kak Hafid dan juga Kak PH. Ya, boleh dadah-dadah Kak Hafid, Kak PH ya. Semangat pagi di siang hari. Untuk episode kali ini, gimana sih caranya jadi rohis keren di masa pandemi? Kan di masa pandemi ini kita tahu ya, kita jadi di rumah aja, kita nggak bisa kumpul, kita nggak bisa ngadain rapat, kita nggak bisa ngadain acara secara langsung. Nah, gimana nih saran dari Kak Hafid ke Kak PH untuk menjadi rohis yang keren walaupun ketika di masa pandemi ini? Boleh langsung saja kita tanya-tanya langsung ke narasumber kita, Kak PH. Boleh mulai dari Kak PH, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Rai semua. Ya mungkin untuk menjadi rohis yang keren gitu ya di masa pandemi ini, ya kita semua mungkin belum tahu caranya ya, karena kita baru pertama kali untuk ketemu pandemi ini ya sekarang gitu ya. Mungkin dulu terakhir pandemi terjadi di dunia itu tahun 1911-an mungkin ya. Dan mungkin tidak ada orang yang masih hidup untuk menceritakan gimana pandemi saat itu dan gimana cara menghadapinya gitu. Jadi makanya untuk menjadi rohis yang keren, ya pertama kita cari bareng-bareng gitu. Itu yang paling pertama gitu ya. Cuman kalau dari segi kita coba ngulik gitu ya, kita coba cari cara. Yang pertama adalah dari internal rohis sendiri, kita harus membuat sistem yang baik gitu ya, sistem yang baik di internal rohis kita sendiri. Sistem itu seperti apa? Maksudnya adalah kapan misalnya ya, kapan syuro atau rapat badan pengurus harian gitu ya, BPH, ketua, sekretaris, bendahara, koordinator bidang gitu ya, itu kapan misalnya ditentukan 2 minggu sekali setiap akhir bulan dan tengah bulan gitu ya misalnya. Terus kapan rapat atau syuro bidang sama bidang-bidang yang ada di rohis, misalnya bidangnya bagian pengurus, bidang syiarnya, bidang medianya gitu ya. Itu harus ada sistem yang baik dulu nih di internal rohis. Yang kedua, masih di internal rohis itu adalah ditentukan juga kapan pembinaan rutin buat pengurus. Ini sangat penting ya, karena sebagai pengurus rohis yang ingin memberikan ilmu Islam gitu, ingin berdakwah kepada para anggota rohis gitu ya, para siswa-siswi muslim di sekolah, nanti kita harus dapat asupan dulu gitu ya. Nah itu harus ditentukan misalnya seminggu sekali sama alumni rohis atau sama guru agama gitu ya, itu harus ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya menjadi rohis yang keren adalah ya mau nggak mau kita aktif di dunia digital. Sekarang zamannya digital gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah sebelum pandemi ini ingin mengadakan sebuah acara gitu ya, misalnya lomba Islam di lingkup kota gitu, itu jangan dibatalkan, tapi tinggal dirubah gitu ya, dimodifikasi dikit sehingga bisa dilakukan secara online gitu ya, lewat Zoom atau lewat Google Meet atau lewat dunia digital lainnya. Dan yang mungkin sudah kita lakukan sebelum pandemi itu adalah semakin eksis di media sosial. Bahkan kalau sekarang kalau perlu kita tambah media sosial kita gitu ya. Kalau dulu cuman ngandelin Instagram, mungkin bisa YouTube gitu ya, ke Spotify, ke bahkan bisa juga sekarang ke TikTok ya. Nah, itu banyak banget begitu ya. Gitu kan? Sekarang aplikasi TikTok mulai digalakkan ya. Iya gitu. Jadi kita tambahkan konten positif ke setiap media sosial yang ada gitu ya.
kalau misalnya teman-teman ngerasa media sosial itu banyak hura-huranya gitu ya, banyak ya kurang bermanfaatnya, ya kita masuk ke situ dan kita tambahkan konten positif dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Dan yang terakhir mungkin ya dari saya, bisa kita juga membuat karya seperti buletin gitu ya, atau misalnya buku, itu bisa diterbitkan melalui Google Books. Jadi ntar bisa dilihat di Play Store, coba aja cari buku Rohis gitu ya, atau buletin Rohis lah. Itu FSRB sudah pernah menerbitkan 5 buletin secara online di Google Books dan 1 buku Rohis di Google Books. Ntar mungkin teman-teman bisa lihat, sehingga nanti ketika teman-teman turun dari kepengurusan, teman-teman sudah meninggalkan sebuah karya di dunia digital, yaitu di Google Books gitu ya. Mungkin itu dari saya ya. Dari mantap, luar biasa ya. Oke, terima kasih KPH. Oke, ya. Tadi berarti dari KPH tuh ada membuat Rohis internal sistemnya harus baik dulu gitu ya. Jadi harus tahu kapan rapat BPH, kapan rapat divisi dan lain sebagainya. Kemudian harus menentukan kapan ada pembinaan untuk pengurus gitu ya KPH ya. Kemudian yang terakhir ada aktif di dunia digital. Itu kuncinya untuk menjadi Rohis keren di masa pandemi versi KPH. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana sih Rohis keren versi Kak Hafid? Ya, silahkan Kak Hafid. Baik, terima kasih Kak Matim. Ya, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan ya panjang lebar. Sepakat begitu dengan APH ya. Jadi pandemi ini justru bukan jadi hambatan, tapi peluang ya. Peluang yang harus dimaksimalkan oleh setiap Rohis yang ada ya teman-teman. Mungkin dulu tidak melek namanya digital, sekarang sudah mulai melek namanya digital begitu teman-teman. Kedua, terkadang memang ada hambatan dari beberapa Rohis begitu ya. Kan ini kendalanya karena pandemik gitu ya. Pertama kuota ya jadi kendala tuh ya. Meskipun tadi benar kata APH kita harus kreatif, tapi memang ada kendala ketika di sekolah yang memang notabene mohon maaf begitu ya, tingkatnya menengah ke bawah gitu ya, kuota segala macam, tapi masih bisa digunakan begitu ya aplikasi-aplikasi yang ada teman-teman. Sekarang kan WhatsApp juga ya, mungkin tadi APH sudah menjelaskan untuk rapat rutin ya, tidak semuanya pengurus inti saja begitu ya yang intens. Kalau divisi atau departemen namanya atau apa gitu ya, ketuanya begitu diundang, nanti biar ketuanya yang meramu hasil dari rapat tersebut bisa menggunakan WhatsApp. WhatsApp sekarang sudah 8 atau 10 orang begitu lebih ya. Kendala karena Zoom kuotanya begitu ya, karena sudah dipakai buat belajar gitu. Bahkan beberapa Rohis juga terkendala karena regulasi APH ya, regulasi dari sekolah tidak bisa menggunakan nggak tahu sekolah yang lain, ada beberapa sekolah yang regulasinya tidak boleh bisa menggunakan kuota di luar jam sekolah begitu, belajar mengajar gitu. Akhirnya ada beberapa sekolah yang udah kita gunakan aplikasi yang ada WhatsApp begitu ya, dengan voice note atau apa. Benar kata Mbak tadi, kita perkuat dulu timnya, yang tim inti begitu ya, pengurus inti terutama kelas 12 dan 12 kan mau regenerasi ya sebentar lagi ya. Yang baru masuk kelas 10, nah ini yang harus diperkuat juga nih kelas 10, karena kelas 10 juga belum sedikit memahami lebih jauh begitu Rohis di sekolah ya, mengenal lebih jauh apalagi PJJ seperti ini begitu. Harusnya intens memang setelah dari pengurus inti itu ke kelas 10-nya calon pengurus baru begitu ya. Kalau yang kelas 11 12 tinggal dikuatkan lagi begitu ya. Jadi menurut saya di masa pandemi ini gunakan seluruh aplikasi yang ada. Kalaupun ada hambatan, gunakan yang efisien begitu ya. Yang efisien, yang dirasa efisien. Sekarang kan banyak begitu yang dirasa efisien, voice note, kemudian WhatsApp ya. WhatsApp secara langsung virtual itu kan 8 sampai 10 orang begitu bisa. Jadi di masa pandemi ini memang dituntut kita untuk berinovasi lebih gitu. Yang tadinya
bisa belajar desain, sekarang mengejar-ngejar ya belajar desain ya untuk marketing begitu ya, marketing di Rohis atau apa begitu, mengajak teman-temannya yang tadinya tidak melek dunia Instagram, dunia YouTube, dari Zoom ke YouTube, sekarang sudah banyak yang belajar begitu, bahkan mencari-cari begitu teman-teman. Jadi gunakan peluang-peluang yang itu yang ada di masa pandemi. Tentunya satu, perkuat lagi terutama yang kelas anak baru begitu ya, kelas 10 yang calon-calon pengurus baru begitu ya. Pengurus inti sekali lagi hanya diperkuat timnya begitu dengan rapat intens, biar baik via WhatsApp tadi yang agak efisien begitu. Kemudian yang kelas 10 bisa diintenskan tuh ya di Google Meet atau apa. Sekarang Google Meet masih gratisan ya, kecuali recording kayak gini nggak gratis ya. Nah, bisa digunakan Google Meet. Kalau Zoom memang ada berbatas waktu atau berbayar begitu teman-teman. Insya Allah semuanya akan ada hikmahnya di masa pandemi ini, meskipun mungkin terbatas dengan ruang dan waktu, tapi ukhuwah tetap ya terjalin. Begitu mungkin Kak Fatim ya, tetap semangat teman-teman. Gitu. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih Kak Hafid. Jadi gimana tergantung kita pakai kacamata apa ya. Kalau misalnya kita pakai kacamata yang bersih, kacamata yang bening, jadi kita bisa melihat nih apa sih peluang-peluang di masa pandemi ya. Walaupun pasti ada hambatan, kita cari ini, kita lihat celah-celahnya gimana sih caranya supaya bisa tetap jadi Rohis keren di masa pandemi. Dan kalau nggak salah di masa pandemi ini juga banyak sekali ya provider itu mengeluarkan promo-promo ya, itu ngasih diskon-diskon kuota untuk teman-teman pelajar. Oke. Kalau begitu terakhir ada kalimat penutup dari Kak PH atau Kak Hafid? Silakan Kak PH dulu. Ya, kalau dari saya sih kembali lagi tadi yang pertama kali saya sampaikan ya, ini pertama kali kita alami di dunia, sehingga mungkin tips-tips dari kami itu hanya sekedar masukan ya. Tentu teman-teman sendiri di sekolah, di masing-masing Rohis yang lebih tahu bagaimana caranya untuk menjadi Rohis yang keren. Intinya sih terus bergerak, jangan diam gitu ya. Kalau diam nanti bisa diganti. tiba-tiba mati, tiba-tiba sudah ada kepengurusan yang baru yang mengganti teman-teman gitu ya, dan teman-teman tidak berbuat apa-apa selama kepengurusan gitu. Jadi terus dicoba, terus semangat, cari cara, cari peluang. Insya Allah segala hal yang teman-teman lakukan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ya, Insya Allah ya. Luar biasa. Ya. Allah melihat usaha kita ya, bukan dari hasilnya, tapi yang Allah lihat adalah usaha kita, seberapa besar usaha kita untuk mencari solusi-solusi dari setiap permasalahan yang ada, gitu ya. Ya, oke. Dari pertemuan kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa jadi muncul nih ide-ide kreatifnya di masa pandemi, teman-teman Rohis. Kalau begitu, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.